Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepada Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Henry Tanadi, SMA, dan juga teman-teman seperjuangan. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang peran Al-Quran sebagai sumber hukum di dalam Islam. Dalamnya yang saya ingin sampaikan ada beberapa poin yang akan saya sampaikan secara ringkas. Poin yang pertama adalah apa itu pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran adalah sebagai petunjuk umat manusia, sebagai pedoman umat manusia. Secara bahasa, Al-Quran adalah bacaan. Adapun secara istilah, Al-Quran ialah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan secara mutawatir, dan juga bagi para pembacanya akan mendapatkan nilai ibadah. Maka inilah pengertian daripada Al-Quran. Dan poin selanjutnya ialah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum di dalam Islam. Al-Quran ialah sumber hukum utama di dalam Islam atau sumber hukum yang tertinggi di dalam Islam. Secara umum, di dalam Islam memiliki sumber hukum yaitu terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dari seluruh sumber hukum di dalam Islam ini harus sesuai dan tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka inilah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum di dalam Islam, bahwasanya Al-Quran itu ialah sebagai sumber hukum utama, sebagai sumber hukum tertinggi di dalam Al-Quran. Dan poin selanjutnya ialah apa fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum di dalam Islam. Fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum di dalam Islam ialah Al-Quran itu sebagai petunjuk dan sebagai pedoman umat manusia. Apa dalilnya di dalam Al-Quran? Yaitu ada di dalam surah Al-Baqarah, yaitu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah. Kitab itu tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga Al-Quran ini berfungsi sebagai yang mengatur di dalam aspek ibadah. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Betul. Naikkanlah olehmu akan salat dan tunaikanlah olehmu akan zakat. Dan juga Al-Quran ini yang mengatur dan melarang kita seperti contohnya larangan riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Betul. Maka inilah fungsi Al-Quran. Dan juga Al-Quran itu sebagai pembeda di antara yang hak dan yang batil, atau disebut juga dengan Al-Furqan. Maka mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.